Piye kabare lur? Semoga pada sehat yo. Hari ini aku lagi ada di Desa Bajiruyung, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Wah, ada Mbak Ani lagi jalan mau ke kebun. Mbak. Si Hansip Jamet ngapain itu? Waduh, ngapurane nih nyong ngageti. Jangan-jangan mau modus ke Mbak An. Mana ning kono ka lho Pak Hansip? Walah, jujuk nanyong Bayu. Nang kene anu rawan. Mbok engko diapak-apak nek nyong kan anu keamanane kene. Kena anak papa engko tek domae kabeh. Ayo. Ah, ora Pak Hansip. Inyong aku baik. Ben sehat. Dene sehat engko kesel ayo tek jujuk nanyong bae lah. Mah ora Pak Hansip. Ayo tek jujuk nak bayar panen apa sih? Arep panen pace Pak Hansip ning kono kae. Nang ngene wis apa? Ngene kasine. Heeh. Oh iya, ayo nyong ngerti lokasine tek jujuk napa? Aduh lho, jaraknya kok kesel kok malah repot. Apa malah sehat. Oh. Apa Dol? Apa Pak Hansip ki? Waduh, piye? Plek wae karo wong wedok. Mbake arep panen pace nang ngene kajine, ya kan? Aduh kesel tak boncen anyong. Le cedhak wae ra gelem lah sepedane sama atos. Mbak, ini Mbak. Tak aturke wae, Mbak. Aja Wis gelem. enak lho, joke empuk lho. Oke, joke anu akeh iku sek. Wah, Mau. ayo Mbak, numpak kene Mbak. Empuk iki, Pak. Iki iso banter, le banter-banteran piye? Wah, Tak pur lah sepedane ayo. sik ono. Dasar Hansip Jamet. Mosok sepeda bisa lebih ngebut daripada motorku iki. Piye kok? Mangkat. Kowe nabrak ngene, Dol. Oh, Nyong diserempet. Wah. Walah, Hansip nekat. Jadinya malah jatuh ke kali. Sepurane yo Mas Jamet. Akhirnya sampai juga di kebun mengkudu. Sing ngene iki, Mbak. Heeh. Tapi wis anu isih atas no. Sing ngene iki. Heeh. Oh iya. Sik, tadi kene tak peneki. Aku kalau membantu orang nggak pernah setengah-setengah lur. Aku mau sekalian bantu panen mengkudu biar Mbak Ani nggak usah capek-capek. Tanaman mengkudu tumbuh di dataran rendah sampai sedang. Tinggi pohonnya bisa mencapai 8 meter. Hati-hati, Dul. Ya. Buah mengkudu muda masih berwarna hijau. Setelah mateng, biasanya putih dengan bintik hitam. Mbak, Ya, Dul. gimana, Mbak? Asa tadi. Iya Mbak Ani, sudah cukup belum ini mengkudunya? Wah, wis kebak iki. Wis cukup, Dul. Mbak, iki tak kok siji iki. Oh iya. Tak medun. Ya, Dul, hati-hati. Siapa tahu kalau aku rajin begini, Mbak Ani bakal seneng dan bikinin makanan yang enak lur.
Sebelum diolah, mengkudu harus dicuci untuk menghilangkan sisa kotoran dan lendir tipis pada kulitnya. Cuci yang bersih lur, jangan sampai ada bagian kotor yang tertinggal. Buah kaya manfaat ini memang punya aroma yang kurang sedap lur. Itu karena kandungan beberapa senyawa asam yang membentuk antibiotik aktif. Tapi kalau dicuci dengan benar dan bersih, aromanya akan berkurang. Selanjutnya, buah mengkudu diparut supaya lebih gampang diolah. Rasa mengkudu memang cenderung pahit lur. Tapi kalau soal khasiat, buah ini boleh diadu. Banyak orang yang bila-bilain makan pahitnya mengkudu demi kesembuhan atau pencegahan penyakit kanker. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah paci atau mengkudu supaya terasa enak. Jadi sebelum diolah, kita kremas-remas dulu dengan garam untuk menghilangkan getah dan rasa getirnya. Boleh dicoba. Senyawa dalam mengkudu terkenal efektif untuk menyembuhkan peradangan dalam tubuh. Mbak Ani mau mengolah mengkudu jadi makanan dari Belanda, namanya bitterbollen. Bahan yang dipakai antara lain tepung terigu serbaguna, cabai merah, ketumbar, bawang putih, bawang bombay, susu bubuk, telur ayam dan tepung roti. Haluskan semua bumbu kecuali bawang bombay. Khusus bawang putih dan ketumbar boleh agak dibanyakin. Ini bisa mengurangi rasa pahit mengkudu dan lebih nyaman dimakan. Bawang bombaynya diiris seperti ini ya lur. Mbak Ani, Ya Ndul. ini Mbak mengkudunya Mbak udah disedot, udah dicuci sekalian. Oh iya, makasih ya Ndul. Ya Mbak. Setelah komplit bumbu dan bahannya, bisa langsung ditumis yo. Setelah bumbunya berubah kekuningan, masukkan parutan mengkudu. Kalau sudah mau mateng, tambahkan tepung terigu dan susu bubuk. Kedua bahan ini akan membuat adonan bitterbollen menjadi creamy dan kental. Kayak gini lur hasilnya. Selanjutnya, bentuk adonan dengan bantuan tangan. Setelah itu, dibaluri telur ayam yang sudah dikocok. Dari wadah telur, adonan dimasukkan ke tepung roti atau tepung panir. Tujuannya biar dapat sensasi crispy di bagian luar bitterbollen. Kalau sudah banyak, bitterbollen bisa langsung digoreng. Karena adonannya sudah matang, jadi nggak perlu lama menggoreng.
Bitter bolen kreasi Mbak Ani sudah mulai matang, Lur. Ayo, siap-siap makan enak iki. Wih, dari tampilannya sih juara, Lur. Aku masih nggak nyangka makanan dari Belanda ini berbahan mengkudu. Gigitan pertama langsung bikin lidahku baper iki, Lur. Crispy di luar, lembut di dalam. Persis Mbak Ani. Rasanya juga gurih pol. Sama sekali tidak ada rasa atau bau mengkudu yang biasanya kurang disukai. Kalau nggak percaya, monggo langsung bikin dan dicobain sendiri di rumah. Nggak tahu bawa berat po ya. Wah, anak-anak iki kalau main suka nggak lihat-lihat. Untung gerobaknya nggak kenapa-napa. Gawat kalau sampai jatuh, Lur. Aku bisa kerja 2 kali. Karung-karung ini kan lumayan berat. Ya teh. Sini sebentar. Hah? Sini sebentar. Oh ya teh. Ada apa teh Gelis? Ini Dul ada tempe. Tolong anterin ya. Kemana teh? Ke Ibu Jana. Bu Jana yang mana? Itu loh yang brownies. Oh, Bu Jana brownies? Iya. Oh, ya teh Gelis. Tolong anterin ya Dul. Iya teh Gelis. Siap, Teh. Kebetulan tujuannya sama kok. Jadi, aku bisa sekalian mengantarkan tempe dari Teh Oca. Loh, drum saya mana? Tuh, ya. Kenapa siang-siang mandi di kolam? Siapa yang mandi? Lah itu drum saya pakai berenang-berenang. Ini drumnya nabrak saya. Masa sih? Ah, kamu pakai berenang kali? Enggak. Sini drumnya. Wah, pakai berenang mesti. Oh, orang drum gak apa-apa. Orang drumnya nabrak saya malah saya disalahin. Tempe termasuk makanan favorit hampir seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya aku, Lur. Bukan hanya karena rasanya yang enak, pol, tapi gizinya juga tinggi. Selain itu, tempe bisa diolah jadi bermacam-macam makanan. Kalau cuma digoreng atau disambal penyet sih sudah biasa yo. Di UMKM Bu Heni, tempenya dijadikan brownies. Tempenya bukan cuma sebagai topping atau isian, Lur, tapi juga dijadikan bahan adonan. Bu, ini Bu disuruh nganter tempe, Bu. Oh iya, Ndul. Ada yang bisa dibantu lagi, Bu? Ini di open ya, Ndul. Oh, ini di open lagi? Iya. Oh, iya, Bu. Setelah dipotong kecil-kecil, tempe dipanggang dalam oven selama kurang lebih 6 jam. Memang lama, Lur. Ini untuk memastikan tempe benar-benar kering. Selanjutnya, tempe digiling sampai jadi tepung. Setelah jadi tepung, kandungan proteinnya tetap masih wakeh, Lur. Jadi nggak perlu khawatir, yo. Bu, ya? Ini Bu, tempenya Bu yang dari oven. Oh iya, simpen di situ.
Ada yang bisa dibantu lagi, Bu? Iya, ini tolong nanti disangrai ya Dul ya. Karena ini supaya lebih kering lagi untuk diprosesnya. Oh, iya, Bu. Iya. Tepung tempe disangrai untuk memastikan kandungan air di dalam tempe benar-benar hilang. Jadi tepung tempe bisa lebih awet. Penyangraian dilakukan selama 30 menit sampai 1 jam. Jadi lumayan pegel juga iki. Kalau tepung tempe sudah berubah warna keemasan, tandane siap diolah, Lur. Sudah selesai Dul. Udah, Bu? Ya udah, itu kasihin ke cewek aja. Dia nanti ibu ini yang harusin. Oh, ya, Bu. Adonan brownies terbuat dari campuran telur dan gula yang dikocok sampai mengembang. Kemudian ditambah tepung tempe. Setelah tercampur rata, tuangkan coklat bubuk, gula halus, dan tepung terigu. Selanjutnya, tuangkan adonan ke dalam botol dan dicetak. Terakhir, tambahkan topping tempe kering supaya cita rasanya semakin kuat. Sekarang tinggal memanggang brownies sampai matang. Iki hasilnya, Lur. Tinggal dikemas. Setiap kemasan berisi 250 gram brownies tempe kering. Tepung tempe gak hanya bisa dijadikan brownies, Lur. Teh Ocha mau bikin kroffel berbahan tepung tempe. Katanya jajanan ini lagi ngehit di mana-mana. Biasanya kroffel bercita rasa manis, tapi kali ini mau dikreasikan jadi rasa asin. Ayo teh, cepat dibikin. Aku sudah penasaran rasanya iki. Teh Ocha. Ya, Ini Dul? disuruh nganter tepung tempe, Teh. Oh iya, terima kasih ya Dul ya. Ya, Teh. Bikin adonannya dulu ya, Lur. Campurkan tepung terigu, garam, mentega, dan telur. Kemudian tambahkan vermipan yang telah dicampur air. Uleni adonan sampai kalis. Supaya makin apik dan enak dilihat, bagi adonan menjadi 3. Tambahkan pewarna makanan sesuai selera wae yo. Mau merah, kuning, hijau seperti iki juga boleh. Teh Ocha lagi menyiapkan salad untuk topping kroffel. Timun, bawang bombay, dan seledri dipotong dadu. Kalau wortel dan kol ungu yang dipotong seukuran korek api. Semua bahan diaduk dengan saus mayones. Kemudian tambahkan gula, garam, dan perasan lemon. Topping lainnya pakai tempe dan daging. Teh, ditinggal dulu ya Teh ya. Iya Bu ya.
Tinggal goreng tempe sampai kering. Lanjut goreng dagingnya, Lur. Jangan kebalik urutan menggorengnya yo, supaya cita rasa tempe masih fresh, nggak terpengaruh bekas gorengan daging. Teh, ini ibu udah selesai teh, gorengnya teh. Oh iya Bu, biar saja lanjutin ya Bu ya. Iya, mangga. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Sekarang tinggal memanggang adonannya, Lur. Pipihkan adonan ke wajan wafel, kemudian ditutup. Panggang sampai adonan mengembang dan berwarna kecoklatan. Kalau sudah mateng, langsung disusun dan ditambah topping salad, daging, dan tempe. Wah, apik tenan bentuknya ya, Lur. Warna-warni sayuran dan krovelnya menggoda imanku iki. Aromanya juga bikin ngiler. Nggak nyangka yo, tempe yang biasanya jadi lauk bisa dibuat kudapan yang ciamik. Yeay, udah jadi kroffel tempenya, Dul. Wah, ini dari tepung tempe tadi? Iya. Nah, dicicipin ya? Ya, boleh. Wih, bener dugaanku. Kombinasi salad tempe yang gurih, asam, dan manisnya juara tenan rasanya, Lur. Tekstur kroffel tempe yang lembut berpadu ciamik dengan salad tempe. Sing jelas, ada kandungan protein dari tepung tempe yang bagus untuk kesehatan. Ini yang namanya inovasi cita rasa tradisional yang menyatu dengan makanan ala Eropa, Lur. Kadila takut. Kalian kenapa? Ganggu Kamila? Ini cuma mainan. Oh, cuma mainan kok, Kadila. Walah, tak kirain kenopo. Ternyata cuma dikerjain sama Rehan dan Amar. Itu cuma labu dibuat ala-ala Halloween kok, Kadila. Bukan hantu beneran. Lagian, mana ada hantu siang-siang begini. Labu kuningnya mau dijadikan sayur kuah pleu khas Aceh. Jadi, aku harus mengupas sekalian memotong buah labunya. Kak Dara menyiapkan bahan untuk kuah pleu.
Ada cabai merah dan hijau yang diiris-iris. Selanjutnya, bunga kecombrang juga diiris tipis yo. Bunga ini sudah biasa jadi penyedap alami masakan yo. Aromanya yang kuat dan segar membuat sayur atau sambal jadi makin menggiurkan. Terakhir, jantung pisang. Nah, kalau yang satu ini juga gede manfaatnya. Salah satunya bisa meredakan sembelit. Umi Mulyati menyiapkan santan untuk kue pleu. Sayuran khas Aceh yang satu ini lebih enak pakai santan kental. Paling pas santan dari kelapa tua yo. Rasa santannya juga akan lebih gurih loh. Setelah semua siap, tinggal dimasak saja yo. Santan dimasukkan dulu. Setelah itu, irisan kecombrang dan cabai. Selanjutnya, jantung pisang dan campuran kelapa gongseng. Yang bikin kuah santannya spesial, yoiki pleu. Pleu berbahan ampas kelapa yang minyaknya sudah habis diperas. Nah, sisa kelapanya akan dijemur sampai benar-benar kering. Bumbu pleu memang seabrek-abrek yo. Masih ada cabai bubuk dan kunyit bubuk. Ada kelapa muda yang dihaluskan supaya kuah makin gurih. Masih ada ketumbar bubuk. Aduk dulu supaya bumbu tidak menggumpal yo. Sekarang giliran daun temuru atau daun kari, daun jeruk dan batang serai. Ojo lali garam. Selengkap apapun bumbu, kalau nggak pakai garam, serasa ada yang kurang. Bener apa bener? Wah, belum selesai loh. Masih ada rebung. Bu, ini bu, lampunya bu. Makasih Duna. Oh ya bu. Sebenarnya, kuah pleu masih pakai beberapa sayuran seperti pepaya muda. Kali ini diganti labu kuning yo. Giliran melinjo dan daunnya dimasukkan. Masih ada udang. Terakhir, tomat hijau kecil dan belimbing wulu. Wes, iki tinggal menunggu jantung pisang dan labu kuning empuk. Kuah pleu ini salah satu masakan bersantan khas Aceh yang sekilas mirip gulai, tapi bumbunya wakeh yo. Yang jelas, yo tadi pakai pleu. Di beberapa daerah di Aceh tidak memakai sayuran selengkap ini. Weh, mantep kuah pleu labu kuning, apalagi pakai nasi hangat. Labu kuning termasuk bahan makanan yang rendah kalori dan tinggi serat. Bagus untuk membantu menurunkan berat badan. Soalnya, makan labu bisa membuat kenyang lebih lama. Itu karena kandungan seratnya yang tinggi yo.